Kemudian Bapak Ibu terkait dengan dokumen penilaian ujian kinerja, ini ada dua jenis dokumen Bapak Ibu, dokumen perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Jadi ada spesial tersendiri begitu ya Bapak Ibu ya untuk jenis-jenisnya. Jadi Bapak dan Ibu yang peserta bidang studi non bimbingan konseling, ini untuk perangkat pembelajarannya Bapak Ibu bisa berupa RPP, RPPH maupun modul ajar atau RPL. Sementara video praktek pembelajarannya ini berupa video saat Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran sesungguhnya, real teaching tadi yang disampaikan oleh Prof. Bansi bersama peserta didik di ruang kelas dan atau ruang pembelajaran lainnya. Jadi videonya itu saat Bapak dan Ibu mengajar peserta didik Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang khusus untuk peserta bidang studi bimbingan konseling ini ada kekhususan sendiri. Perangkat pembelajarannya nanti berupa rencana pelaksanaan layanan. Jadi ada RPL, tetapi ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan layanan untuk konseling individual dan yang kedua adalah rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan klasikal. Jadi kalau tadi yang peserta non bimbingan konseling itu perangkat pembelajarannya berupa RPP, hanya satu saja ya Bapak Ibu. Namun untuk peserta bidang studi bimbingan konseling nanti RPL-nya ada dua. Yang pertama RPL untuk konseling individual dan RPL untuk bimbingan klasikal. Kemudian bagaimana dengan video untuk peserta bidang studi bimbingan konseling? Ada dua video yang perlu disubmit atau unggah ke dalam aplikasi uji kinerja Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan video praktik layanan bimbingan klasikal sesuai dengan RPL bimbingan klasikal yang sudah dibuat dan juga video layanan konseling individual sesuai dengan RPL layanan konseling individual yang telah dibuat. Jadi masing-masing ada dua ya Bapak dan Ibu peserta untuk bidang studi bimbingan konseling. Saya sangat menekankan Bapak dan Ibu karena pengalaman dari piloting satu kemarin cukup ada beberapa gitu ya peserta bidang studi bimbingan konseling yang mengirimkan dokumen penilaian uji kinerjanya itu tidak lengkap. Jadi saya harap untuk yang piloting, kami sangat berharap yang piloting 2 dan tahap ketiga ini seluruh dokumen yang diunggah itu adalah dokumen yang lengkap untuk Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa ketentuan umum untuk penulisan dokumen UKPPG, baik itu untuk perangkat pembelajaran, video praktik pembelajaran maupun juga untuk studi kasus. Jadi kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa mengirimkan dokumen sesuai dengan keadaan berdasarkan pengalaman mengajar dari Bapak dan Ibu sendiri. Jadi perangkat pembelajaran maupun video itu merupakan pengalaman Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian kami juga berharap dokumen yang disampaikan itu merupakan dokumen yang lengkap Bapak dan Ibu selengkap mungkin seperti Bapak dan Ibu membuat perangkat maupun video membuat video saat Bapak dan Ibu mengajar. Kemudian Bapak dan Ibu ini sangat diharapkan dari Bapak dan Ibu bahwa setiap dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk dinilai di dalam UKPPG itu merupakan orisinal atau hasil karya dari Bapak dan Ibu sendiri, bukan merupakan produk dari plagiarisme. Selama Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran, insya Allah Bapak dan Ibu pasti bisa melaksanakan membuat atau menyusun dokumen sesuai dengan hasil dari Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian khusus untuk studi kasus, Bapak dan Ibu, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu bisa mengambil studi kasus yang Bapak dan Ibu pahami dengan baik, kemudian Bapak dan Ibu kuasai juga, dan Bapak dan Ibu mengerti begitu bahwa kasus-kasus yang Bapak Ibu alami tersebut sudah bisa Bapak dan Ibu pahami dampaknya begitu bagi Bapak dan Ibu, bagi proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran Bapak dan Ibu ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin mengulas sedikit terkait dengan persyaratan untuk dokumen-dokumen yang perlu Bapak dan Ibu unggah untuk penilaian UKPPPG bagian uji kinerja. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran Bapak Ibu ini untuk peserta yang
non-BK. Perangkat pembelajaran ini merupakan perangkat yang Bapak dan Ibu pakai untuk mengajar sehari-hari, atau bisa perangkat yang Bapak dan Ibu siapkan secara khusus untuk ujian. Durasi pembelajarannya untuk 2 JP, Bapak dan Ibu, jadi nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk membuat perangkat pembelajaran itu untuk durasi pembelajaran 2 JP. Kemudian Bapak Ibu, perangkat pembelajarannya merupakan hasil pengembangan sendiri gitu ya Bapak dan Ibu, bukan disalin dari milik orang lain, dan dibuat selengkap mungkin Bapak Ibu. Jika memungkinkan, silakan Bapak dan Ibu cantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi jika ada. Jadi lebih lengkap, lebih baik Bapak Ibu. Kemudian perangkat pembelajaran dan layanan tersebut nanti dibuat atau diketik Bapak Ibu di dalam Microsoft Word, nanti Bapak dan Ibu simpan ke dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu. Jadi bentuknya PDF, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengunggah ke dalam sistem UKIN UKP PPG. Kemudian untuk perangkat pembelajaran bagi peserta bimbingan konseling, yang pertama yaitu perangkat pembelajaran atau layanan begitu ya. Ini merupakan eh, perangkat layanan yang sehari-hari Bapak dan Ibu gunakan atau disiapkan khusus untuk ujian. Kemudian kalau yang tadi reguler, yang non-bimbingan konseling itu RPP-nya atau perangkat pembelajarannya dibuat untuk 2 JP pembelajaran, Bapak Ibu. Khusus untuk yang peserta bimbingan konseling, karena ada 2 RPL yang perlu dibuat, maka masing-masing ini dibuat untuk 1 JP. Jadi 1 RPL konseling individual dengan durasi 1 JP, dan 1 RPL bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP juga. Setiap RPL yang Bapak Ibu sampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan, dibuat selengkap mungkin Bapak dan Ibu, bisa dilengkapi dengan hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan, serta juga media yang jika dibutuhkan. Seperti tadi juga sama Bapak Ibu, perangkat pembelajaran atau layanan ini, RPL-nya masing-masing ada 2 file, ini dibuat dan diketik dalam bentuk Microsoft Word Bapak Ibu, kemudian nanti disimpan dalam bentuk PDF. Untuk kemudian diunggah ke dalam aplikasi UKIN UKP PPG.